Shalom, dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi. Awal pernikahan dengan suami, semua berjalan baik-baik saja. Kami memulai rumah tangga kami dari nol, berjuang dari bawah sekali, hingga berhasil berada di atas. Materi bukan masalah untuk kami. Berjalan waktu, kami memiliki 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Tetapi kehidupannya memiliki segalanya, tidak diiringi dengan iman yang lebih baik. Suami mulai mencintai kehidupan malam yang penuh hura-hura, berganti-ganti perempuan dalam hidupnya, dan tak terhitung lagi. Bahkan saya pun pernah terjangkiti penyakit kotor. Syukurnya bisa sembuh. Rumah tangga kami mulai terisi dengan pertengkaran dan kekerasan fisik. Kadang menggunakan pisau, celurit, pistol untuk menakutiku, bahkan memukul tubuhku dengan menggunakan batang kayu papan produk pabrik suami, yang tentunya sayalah yang menjadi korban kekerasan. Terlebih lagi, setelah suami jatuh dalam penyalahgunaan narkoba dan diajar berjudi ke kasino oleh salah satu selingkuhannya. Suami sudah melupakan pekerjaannya. Bisnisnya dia tinggalkan begitu saja dan tidak diurus, dan tenggelam dalam judi juga narkoba. Jarang pulang ke rumah. Saya mulai protes kepada Tuhan yang kusembah. Sejak saya mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya ke dalam kehidupanku, saya selalu rajin ibadah dan tidak sekalipun meninggalkan ibadah. Anak-anak juga selalu aktif di sekolah minggu. Saya juga aktif dalam pelayanan doa dan banyak kegiatan di gereja, rajin memberi persembahan. Tapi kenapa Tuhan berikan neraka itu kepadaku? Sesungguhnya lah, saya tidak mengenal Tuhan yang saya sembah dengan pengenalan yang benar. Saya tidak memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Lalu saya mulai marah kepada Tuhan dan mulai meninggalkan Tuhan. Saya mulai jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Hal-hal baik yang ada pada saya hancur lebur karena pergaulan yang buruk. Karena dendam kepada suami. Saya mencintai suami saya melebihi saya mencintai Tuhan. Lengkaplah hidup saya dipenuhi oleh dosa ketika pertama kali saya memberi peluang kepada iblis untuk menghancurkan segalanya. Akhirnya saya juga jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dan yang mengajar saya justru suami saya sendiri. Saya diajar ke diskotik, diajar berjudi di kasino. Saya berpikir, dengan mengikuti jalan suami, mungkin suami akan betah berada bersama istri dan anak-anaknya. Ternyata saya salah besar. Suami malah semakin jahat dan mengatai saya tidak lebih baik dari seorang pelacur. Bahkan wanita-wanita selingkuhannya lebih baik daripada saya. Itu kalimat yang menghancurkan saya dan tidak pernah bisa kulupakan. Terucaplah kata-kata sia-sia dari mulutku. Kukatakan, jika kamu tidak mau bertobat, maka aku hancurkan semuanya. Kalimat itu ditangkap oleh iblis. Jadilah seperti yang kukatakan. Saya hancurkan semuanya. Satu persatu harta yang ada hilang di meja judi, buat beli narkoba jenis sabu, pesta ramai-ramai bersama teman-teman yang buruk. Saya menjauhi gereja, menjauhi teman-teman yang baik, karena iblis setiap waktu menuduh saya manusia yang tidak layak untuk memiliki teman yang baik. Gereja dan tim pelayanan bukan tempat untuk saya lagi. Tuhan juga sudah membenci saya, terbukti dengan kehidupan buruk yang dia biarkan terjadi kepadaku. Tidak pernah ada doa lagi dalam hari-hariku. Anak-anak juga bertumbuh tanpa kasih sayang kami sebagai orang tua, tanpa perhatian. Padahal sebelumnya saya adalah seorang mama yang baik untuk anak-anakku. Semua berubah begitu mengerikan. Saya sudah tidak memiliki masa depan. 5 tahun hidup dalam neraka yang kami buat sendiri. Hingga tibalah saatnya terjadi penangkapan kepada suami, yang oleh karena sebelumnya tertangkap salah satu selingkuhan suami. Di saat itu timbul satu titik kecil kesadaranku akan masa depan anak-anakku.
Saya sudah pergi meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak karena rasa dendam kepada suami. Saat dia ditangkap polisi, saya tersadar anak-anak tidak ada yang menjaga. Saat itu saya ingin kembali kepada anak-anak, tetapi mereka menolakku. Penolakan itu membuat saya sangat terpukul. Di titik nadir imanku yang paling lemah, disitulah saya teringat kepada Tuhan Yesus. Saya menangis dan berteriak kepada Tuhan. Ingus sampai meleleh dari hidungku karena dahsyatnya tangisanku. Saat itu jam 2 dini hari di kamar kos, saya berteriak dan tidak peduli jika suaraku mengganggu penghuni yang lainnya. Saat itu saya berteriak kepada Tuhan Yesus, jika Engkau masih sayang kepadaku, tolong selamatkan hidupku. Aku sudah tidak mampu melepaskan diri dari ikatan dosa ini, Tuhan. Saya menangis hingga mata membengkak. Pukul 5 subuh, ada seorang teman menelponku dan memintaku datang ke rumahnya. Pastinya untuk pesta sabu. Segera saya menemui mereka. Saya tidak tahu jika mereka sudah menjadi target polisi, dan saat saya berada bersama mereka, saat itulah penggerebekan terjadi. Lengkap sudah penderitaanku. Saya benar-benar hampir gila. Saya berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta Dia menolongku, bisa lepas dari belenggu dosa yang mengikatku. Kenapa justru sekarang Tuhan biarkan saya ikut tertangkap polisi? Saya hampir gila memikirkan nasib anak-anak tanpa orang tua. Mereka juga tidak tahu kalau saya ditangkap seperti bapaknya. Dalam sel tahanan Polwiltabes Surabaya, saya seperti orang gila. Saya juga tidak mau mandi. Tahanan yang lain menganggap saya sudah tidak waras. Di hari ketiga, ada pelayanan dari tim Pak Rusidi yang sekarang sudah kembali ke rumah Bapak. Saat itu saya belum mengenal Pak Rusidi. Saya juga tidak mau ikut persekutuan. Saat itulah saya mendengar pujian Allah peduli. Kalimat per kalimat saya simak dari balik dinding. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Oh, pujian ini sangat menyentuh hatiku, membuat hatiku hancur dan menangis. Saat itu saya merasakan betapa luar biasanya rindu saya kepada Tuhan Yesus. Rindu kepada kehidupanku sebelumnya. Sebelum saya membiarkan diri jatuh ke dalam dosa. Rindu kepada teman-teman tim pelayanan. Pastinya juga rindu kepada anak-anak. Terucaplah kata-kataku, Bapak, jika ini yang harus kujalani, berikan aku kekuatan untuk menjalaninya. Berikan aku keikhlasan, Bapak. Tolong rawat anak-anak. Ku sebut nama anak-anakku satu persatu. Saat itu juga ku dengar ada suara yang berkata kepadaku, jangan takut, Bapak bersamamu. Jangan khawatir, anak-anak ada dalam pemeliharaan Bapak. Saya tersentak mencari sumber suara. Saya pikir ada salah satu tahanan yang menghibur saya. Ternyata tidak ada. Yang ada hanya beberapa tahanan yang memperhatikan tingkah lakuku. Aneh mungkin bagi mereka. Karena pikirnya saya sudah tidak waras. Sejak saat saya membuka hati untuk Tuhan masuk dan mengizinkan campur tangan Tuhan dalam kehidupanku kembali, saat itulah saya mendapatkan kelegaan yang teramat sangat. Terlebih terbukti janji Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anakku. Anak-anakku baik-baik saja, mereka aman dan tidak kekurangan apapun. Gereja telah mengambil alih perawatan anak-anakku. Mereka tinggal di gereja. Saat itu tes kenaikan kelas dan anakku yang nomor 2 gagal. Padahal dia anak yang cerdas. Gagal karena tidak ikut tes. Sebab saat tes berlangsung, itulah saat saya tertangkap juga dan dia menjadi stres dan tidak mengikuti tes sehingga gagal untuk naik kelas. Akhirnya diambil keputusan anak saya semuanya dipindahkan ke sekolah yang lebih merakyat dengan biaya ringan. Semua biaya untuk masuk ke SMA, SMP dan SD ditanggung oleh gereja. Puji Tuhan.
Saya menjalani hari-hari dalam tahanan dengan ikhlas karena saya mengerti ini cara Tuhan membebaskanku dari narkoba dan pergaulan yang buruk. Singkat cerita, mulai memasuki masa sidang pengadilan, saya tidak memiliki uang untuk menolong diri sendiri. Jaksa meminta sejumlah dana yang tidak sedikit untuk urusan pembelaanku. Suami meminta tolong kepada saudaranya untuk mengurus penjualan rumah di Banjarmasin yang rencananya dana tersebut untuk diberikan kepada jaksa sesuai permintaan. Tapi akhirnya karena tidak ada kesepakatan, sebagian uang yang awalnya sudah diberikan kepada jaksa diminta kembali oleh kakak iparku. Bisa dibayangkan bagaimana kemarahan jaksa tersebut akhirnya kepadaku. Sedang kakak ipar juga berbuat curang. Uang hasil penjualan rumah dia ambil dan hanya memberikan kepada anak-anakku sejumlah 2,5 juta saja. Setiap hari yang bisa saya lakukan hanya menangis kepada Tuhan. Hingga suatu hari saat saya berdoa pukul 2 dini hari, di saat para tahanan lain sedang tidur, saya mendengar lagi suara yang berbicara kepadaku. Jangan takut, Bapa sendiri yang menolongmu. Saya percaya itu suara Roh Kudus. Saya pegang janji itu. Sejak itu, kepada siapapun saya selalu berkata, aku bebas, aku pasti bebas. Bapa sendiri yang membebaskanku. Bahkan di saat ada ibadah pun, saya berkata kepada semua hamba Tuhan yang mendoakan saya, jika saya akan bebas. Ada yang menguatkanku, ada pula yang takut jika saya kecewa nantinya dengan kenyataan yang berbeda dari yang saya yakini. Mereka mengingatkanku, jangan fokus pada kebebasan. Jika harus menjalani masa hukuman pun, saya harus siapkan diri untuk menerimanya. Tetapi dengan tegas saya katakan, tidak, saya pasti bebas. Tuhan sendiri yang berjanji menolongku. Sampailah pada pembacaan tuntutan. Kedua teman yang menjadi incaran polisi yang ditangkap bersama saya dituntut 1 tahun. Padahal mereka sudah berulang-ulang ditangkap karena perbuatan yang sama. Sedangkan saya yang bukan pemilik barang bukti narkoba dan bukan pemilik rumah, hanya sebagai orang yang salah di waktu yang salah pula, mendapat tuntutan 3 tahun. Semua akibat kakak ipar mengambil kembali uang yang sudah diberikan kepada jaksa. Saya sempat syok. Tetapi saat ada seorang tahanan wanita lainnya yang menangis dalam pelukanku karena dia sudah divonis 3 tahun. Disitulah saya dikuatkan. Teman tersebut sudah divonis, tetapi saya masih dituntut. Masih ada waktu untuk berteriak sekencang-kencangnya kepada Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Hingga kurang 2 hari lagi akan sidang vonis, tidak ada tanda-tanda Tuhan akan menolongku. Saya tetap menangis dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Saya tetap percaya kepada janji Tuhan. Kemudian besoknya kira-kira jam 2 siang, saya dikabari ada tamu yang ingin bertemu. Ternyata seorang wanita berkerudung yang akhirnya saya ketahui adalah seorang wartawati Jawa Pos. Dia tertarik dengan kasus saya, dengan kisah yang saya alami dan situasi yang tidak adil yang sedang saya hadapi di persidangan. Dia katakan akan mencoba untuk menolongku. Saya menyambut tidak dengan harapan yang berkobar-kobar. 1 kali saya sudah dikecewakan oleh kakak ipar dan saya tidak mau lagi berharap kepada manusia lagi. Yang saya takjub pada wartawati berkerudung ini. Saya bukan seorang artis atau orang terkenal, bukan keluarganya, bukan siapa-siapa yang dia kenal dengan baik, tidak pernah memberikan dia apapun. Tetapi dia sangat bersemangat kepada kasusku. Dia meminta alamat tinggal anak-anakku. Dan segera hari itu juga dia menemui anak-anak dan wawancara dengan anak-anak. Dia harus memburu waktu agar hasil wawancara tersebut bisa segera diterbitkan di koran besok paginya. Besoknya, pada heboh di rumah tahanan Medaeng karena berita di halaman pertama Jawa Pos tertulis kisah tentang prestasi anak-anakku yang dulu
saat saya belum memberikan diri kepada dosa, tentang anak-anak yang memenangkan kejuaraan ice skating hingga ke luar negeri. Dipasang foto anak-anakku bermain alat musik pada sebuah konser musik. Cerita tentang anak-anak yang terpaksa harus pindah ke sekolah yang lebih merakyat. Bukan cerita tentang kebodohan dan kecengenganku sebagai seorang ibu. Di kemudian hari, saya juga akhirnya mengetahui jika berita di halaman pertama Jawa Pos itu juga dibaca oleh Pak Hakim Ketua yang menangani kasusku. Tuhan membuat Pak Hakim tersebut tersentuh hatinya. Hari itu juga Pak Hakim Ketua berkenan bertemu dengan anak-anakku. Masih lagi warta-warti berkerudung tersebut yang mengusahakan pertemuan tersebut. Dia yang membayar ongkos taksi untuk anak-anakku. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolongku dengan caranya yang ajaib. Di kemudian hari, juga akhirnya saya tahu jika anakku yang pertama saat itu sudah berusia 19 tahun dan harus bekerja serta melindungi adik-adiknya, telah menandatangani pembebasan bersyarat untuk mamanya. Besoknya ketika sidang keputusan untuk saya, Pak Hakim Ketua mengetuk palu jika saya boleh pulang ke rumah. Sungguh ini berita yang mengejutkan. Saya menangis sejadi-jadinya dan berteriak puji Tuhan. Sampai saya lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Hakim. Saking gembiranya, saking penuhnya dada dengan isak tangis. Apa yang mustahil bagi pikiran manusia, Tuhan buat semua menjadi suatu keajaiban. Karena di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada serupiah pun Pak Hakim dan wartawati Jawa Pos itu menerima uang dariku. Ajaibnya lagi, kuasa Tuhan. Jaksa yang semula banding menarik kembali bandingnya. Saya kembali bisa berkumpul dengan anak-anak, menjalani hari-hari dengan normal, menjauhi narkoba, dan mulai kembali bekerja untuk kelangsungan hidup. Saya yang dulu sempat tidak memiliki pengharapan indah akan masa depan anak-anakku, sekarang telah melihat hasil karya indah tangan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara hidup kami. Anak pertama yang sempat tidak bisa meneruskan pendidikannya dan harus bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarga, akhirnya bisa melanjutkan pendidikan di Australia dan mengambil bidang kuliner. Anak kedua yang sempat gagal tes kenaikan kelas saat kelas 1 SMA dan terpaksa pindah ke sekolah yang lebih merakyat agar SPP bisa lebih murah, sekarang sudah bekerja sebagai seorang dokter gigi. Anak ketiga lulus Universitas Kristen Petra dan sudah bekerja juga. Anak bungsu menempuh pendidikan dan bekerja di Jerman. Mengenai suami, setelah 2 tahun kemudian bebas dan beberapa bulan kemudian tertangkap lagi, lalu dalam penjara berbuat lagi dan hukuman semakin berat. Sampai pada suatu hari di dalam sel tahanan dia ketahuan sedang memakai dan harus melalui tes urin. Pastinya jika dites hasilnya akan positif. Disitulah suami dalam keadaan panik di dalam hatinya meminta pertolongan Tuhan dengan janji jika Tuhan menolong dia maka dia akan benar-benar bertobat. Dan sungguh ajaib, hasil tes urin ternyata negatif. Suami bebas dari sel isolasi dan sekali ini suami melaksanakan pertobatan sesuai janjinya. Karena sebelumnya dia sudah berulang-ulang janji tobat tapi tidak pernah ada kenyataannya. Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membuat suami berhenti total merokok dalam waktu 1 hari saja. Berhenti total juga dari narkoba. Tuhan juga yang membuat suami rindu untuk selalu mencari Tuhan dan membuat suami mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab dari dalam sel penjara. Jadilah suami seorang penginjil yang menginjili orang-orang di dalam penjara, termasuk juga narapidana kasus teroris. 3 tahun suami dalam pertobatannya. Pada suatu hari, di pagi hari, saya mendapat berita mengejutkan dari seorang hamba Tuhan di Cilacap. Ketika suami sedang memasak, tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke rumah sakit, suami meninggal dunia
Dan dalam duka cita yang mendalam, saya berusaha tenang. Dan hari itu juga bersama anak dan keponakan, kami bertiga berangkat dari Surabaya ke Cilacap menjemput jenazah. Sampai di Cilacap, setelah serah terima dan urusan lain-lain beres, saat itu juga langsung kembali ke Surabaya membawa almarhum ke rumah duka. Saya dan anak-anak melepas kepergian almarhum dengan hati yang bebas dari beban berat. Sesungguhnya lah, almarhum dipanggil Bapa dengan cara yang ajaib, tanpa ada proses rasa sakit. Dipanggil pulang dengan membawa mahkota kemenangannya. Selesai sudah penderitaannya di dunia ini, Bapa mencintai almarhum. Berjalan waktu, saat menjenguk anak yang kuliah di Jerman, Tuhan mempertemukanku dengan seorang pria Jerman yang juga seorang duda. Kami akhirnya menikah dan saya bisa menetap di Jerman dan bekerja untuk membiayai anak yang sedang kuliah. Dari suami yang sekarang inilah Tuhan membuat saya bisa merasakan hidup sebagai seorang istri yang dihargai oleh seorang suami. Saling mengayomi, saling menghormati. Demikianlah kesaksian saya. Kiranya bisa menjadi berkat dan menguatkan bagi yang sedang lemah. Amin.